Pria berinisial MH berusia 37 tahun, warga desa Karanggayam, Kecamatan Belega, hanya bisa tertunduk di hadapan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Bangkalan pada Kamis 14 November 2024. MH tak mampu menengadahkan raut wajahnya saat menjalani pemeriksaan atas perbuatan cabul terhadap anak tirinya yang masih berusia 6 tahun. Meski demikian, MH dengan nada lirih menyampaikan bahwa tindakan cabul yang dilaporkan istri sekaligus ibu kandung korban SF pada 4 November 2024 karena terpengaruh foto perempuan berpakaian seksi yang dilihatnya di media sosial Facebook. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Ahmad Faisoledo, jurnalis Tribun Madura. Rekan Ahmad Faisoledo, silakan informasi selengkapnya. Baik rekan Justina di studio dan di Benar, selamat siang. Dapat kami laporkan Satreskrim Polres Bangkalan menjebloskan pria berinisial MH, 37 tahun, warga desa Karanggayam kembali diuji tahanan atas perkara dugaan pencabulan yang dilakukan terhadap anak tirinya yang masih berusia 6 tahun. Terbongkarnya tindakan penyimpangan seksual itu setelah istri dari tersangka, yakni SF, pulang dari kerja dan mendapati kamar rumah kos dalam keadaan terkunci pada 3 November 2024 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. SF yang merupakan ibu kandung dari korban kemudian mengintip dari balik jendela dan melihat korban sedang memperbaiki celananya. Apa yang dilihat SF dari balik jendela kemudian ditanyakan kepada tersangka, namun MH tidak mengakui. Rumah kos yang menjadi TKP pencabulan tersebut merupakan tempat tinggal bersama antara tersangka MH, anak tirinya, serta SF selaku istri sekaligus ibu kandung dari korban. Merasa dipermainkan oleh suaminya, pelapor SF kemudian mendesak korban agar menceritakan kejadian di dalam kamar. Keterangan dari anak kandungnya itulah yang kemudian memantapkan langkah SF untuk melaporkan tersangka MH ke pihak kepolisian pada 4 November 2024 lalu. Di hadapan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Bangkalan, tersangka MH mengaku hilaf hingga bertindak tidak semestinya kepada korban setelah dirinya melihat postingan perempuan berpakaian seksi di media sosial Facebook. KBO Satreskrim Polres Bangkalan Ibtu Herli mengungkapkan hasil visum terhadap korban menyebutkan tidak ada tindakan persetubuhan terhadap korban sehingga tidak sampai merusak selaput darah. Namun hasil visum juga menemukan ada luka lecet di luar kemaluan korban. Tribuners, kendati demikian, MH terancam kurungan pidana maksimal selama 15 tahun penjara, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Tribuners, sebelumnya kasus dugaan cabul terhadap siswi atau santriwati berusia 13 tahun terjadi di lingkungan Yayasan Pendidikan di Kampung Keseman, Desa Parsek, Kecamatan Selocak. Dalam perkara tersebut, unit TPA Satreskrim Polres Bangkalan menjebloskan pimpinan yayasan berinisial SF berusia 45 tahun ke balik jeruji sel tahanan Polres Bangkalan pada 6 November 2024 lalu. Terungkapnya 2 kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam 1 bulan ini tidak hanya menambah panjang daftar perkara tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bangkalan, namun juga menjadi tolok ukur bahwa secara perlahan masyarakat mulai berani speak up atau angkat bicara hingga melapor ke pihak kepolisian. Tribuners, data yang kami himpun dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak atau KBP3A Kabupaten Bangkalan berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2021, perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat sejumlah 32 kasus. Tahun berikutnya atau tahun 2022 terdata sejumlah 37 kasus dan tahun 2023 sebanyak 40 kasus. Dan hingga November 2024 tahun ini tercatat sebanyak 28 kasus. Kepala Dinas KB-P3A Kabupaten Bangkalan Sudio mengungkapkan peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belakangan ini merupakan salah satu keberhasilan dalam upaya meyakinkan masyarakat, khususnya kaum ibu dan perempuan, untuk berani terbuka atas perkara kekerasan maupun penyimpangan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga. Demikian rekan Justina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Ahmad Faisoledo, jurnalis Tribun Madura atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, untuk melengkapi berita ini kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait.
Kejadian ini diketahui langsung oleh ibu korban yang merasa curiga karena di dalam kamar dalam keadaan terkunci pada saat pulang ke rumah kos-kosannya di Blega. Selanjutnya mencurigai, setelah diintip mencurigai suami barunya ini telah berbuat yang tidak benar kepada anak tirinya. Hasil pemeriksaan awal bahwa kejadian tersebut memang diakui oleh terlapor. Ke anak tirimu itu sebabnya apa coba? Tahu. Gak tahu gimana? Ingat. Gak ingat. Terjadi begitu saja. Tahu-tahu terjadi seperti itu. Tak ada niat. Terus kok bisa? Tahu Pak. Mungkin karena ya, Kamu sambil lihat apa waktu itu? cuma lihat Facebook aja. Facebook apa? Ya, kayak itu Pak. Orang konten gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.